masuk di napak ini. Karena salah satu yang masalah yang banyak itu pasien yang default. Jadi pasien yang nggak balik lagi setelah sudah menjalani kemoterapi, terus sudah mau direncanakan operasi tapi hilang. Nah, salah satu solusinya itu ya pakai napak itu. Jadi ini pakai penerapan solusi berdasarkan pemetaan masalah ini, kami pakainya register resiko untuk untuk menggrading masalah yang ada di instalasi kami. Kemudian pengembangan solusi yang tepat. Ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya, ya SDM, ya sumber daya fisik, keuangan, melalui dan proses kerja rumah sakit melalui analisis sistem. Jadi kalau kita sudah menganalisis sistem dari rumah sakit kita, sumber daya kita seperti apa, nah ini nanti kita bisa mengoptimalkan mana yang bisa masuk untuk mengatasi masalah ini. Dokter, mohon maaf, suaranya Solusi yang terputus-putus, dikembangkan Dok. revisi dengan dampak serta maaf, sinyal saya agak jelek ya. Saya Dia terputus-putus, Dokter. izin mematikan Dia dalam. ya. Saya sampai sini ya. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan. Karena kita menganalisis ekosistem dari rumah sakit ini, kita akan tahu sumber daya manusia, fisik, dan keuangan yang kita punya itu seperti apa. Dan masalah-masalah kita itu seperti apa, dan dari sumber daya tersebut yang bisa mengatasi masalah yang ada di rumah sakit kita itu seperti apa. Jadi seperti mengawinkan dari sumber daya dengan masalah yang ada. Kemudian untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien dengan memperbaiki sistem dan proses kerja secara berkelanjutan. Tujuannya sih memang untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien. Ujung-ujungnya memang napak itu nanti akan meningkatkan mutu pelayanan pasien dan juga efisiensi. Jadi kita harus tahu masalah dulu untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kemudian untuk selanjutnya yang kita analisis di ekosistem rumah sakit, nah ini kayak struktur organisasi, hierarkinya seperti apa. Kan ada direktur keperawatan dan medis dan keperawatan, penunjang dan sarana, terus direktur keuangan kan seperti direktorat keuangan dan kan seperti itu. Terus nanti di bawahnya baru ada instalasi yang akan bertanggung jawab ke masing-masing bagian tugas berdasarkan hierarki, otomatis tanggung jawabnya akan berbeda-beda. Kemudian hubungan antar seperti apa, misal dari ideologi nanti hubungannya. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita analisis adalah alur pelayanan pasien. Alur pelayanan pasien ini penting karena kita nantinya akan tahu bagaimana pasien itu masuk, waktu tunggunya di masing-masing titik-titik pelayanan itu berapa lama. TAT, turnaround time, kita TAT kita itu sesuai dengan angka normal enggak.
Kalau nggak normal, maksudnya kalau terlalu lama kan berarti pelayanan kita nggak terlalu baik. Terus selanjutnya untuk proses administrasi. Proses administrasi ini juga terkait tentang pelayanan asuransi, bagaimana pasien menggunakan asuransi, cara klaimnya kita ke asuransi seperti apa, kemudian juga manajemen informasinya seperti apa. Nah ini kan karena kita kerja di rumah sakit, otomatis informasi kita itu disumpah untuk menjaga rahasia pasien. Nah sebatas apa informasi itu boleh keluar dari rumah sakit dan kepada siapa yang boleh menerima informasi tersebut. Nah itu nanti proses kerja itu akan banyak berkaitan di daerah situ. Kemudian yang selanjutnya dari komponen yang akan kita analisis adalah sumber daya dan non medis, kemudian juga peralatan, infrastruktur, keuangan seperti apa. Kalau teknologi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, sistem informasi kesehatannya itu seperti apa, EMR, electronic medical record-nya sudah secanggih apa, terus atau mungkin medical record. Kemudian peralatan medis. Nah ini itu kalau posisi rumah sakit kita di mana, dan teknologi komunikasi bagian humasnya sakit memberikan informasi ke publik dan sebaliknya. Kemudian budaya organisasi. Nilai organisasi, sikap dan perilaku karya terkait, terus gimana pegawai-pegawai rumah sakit ini bekerja, budaya organisasinya itu seperti apa, sikap dan perilaku karyawan, apakah ini petugas rumah sakitnya ramah-ramah, apakah petugas rumah sakitnya itu judes, seperti itu termasuk kekuatan komponen yang akan dianalisis dalam ekosistem rumah sakit. Ya, kalau petugasnya judes-judes kan otomatis kita perlu memberikan pelatihan terkait pelayanan prima, kan seperti itu, supaya meningkatkan mutu layanan. Komunikasi internalnya seperti apa? Bagaimana dari rumah sakit itu memutuskan, nah itu komunikasinya seperti apa? Apakah bulat atau apakah gampang? Misal ini untuk untuk membuka suatu layanan itu ACC-nya itu mudah, atau kalau sulit berarti ya untuk buka membuka layanan otomatis akan sulit sekali. Ini pasien terus dengan kesehatan salah satunya ya NGO yang akan kita kita ajak berkolaborasi dari hambatan dari pasiennya sendiri, pasien atau pelanggan eksternal, dan pemberi layanan
Untuk metode analisis ekosistem rumah sakit ini caranya macam wawancara, stafnya diwawancara nggak dengan saat ini, terus apa pasien sama wawancara. Ini kayak kita meminta survei kepuasan pasien itu seperti apa. Nanti diutamain aja kalau misalnya tenaganya nggak terlalu banyak, diutamain aja ke pasien pasien yang komplain. Nah, yang komplain itu yang membuat mereka mengajukan komplain, dan juga ke wawancara ke pemangku kepentingan lain. Nah, ini untuk melihat mereka bisa membantu kita di mana sih, terus harapan mereka ke rumah sakit kita itu seperti apa. Dari program-program pelayanan yang sudah ada itu ya apa yang perlu dikembangkan atau apa yang kurang. Terus apa yang mereka harapkan dari program kita, dan mereka ada usulan program baru nggak untuk kita, kan kayak gitu. Kalau untuk pemangku kepentingan lain ini seperti kayak kita minta pendapat ke bupati atau ke Kemenkes kayak gitu. Nah, ini saya lakukan ini saat saya mau membuat alur pelayanan. Jadi saya jogrok saya menunggu di pendaftaran sampai saya mengikuti pasien dari pendaftaran akan selesai satu pasien yang saya amati, saya ngikut pasien ke ini ketemu perawat, saya hitung waktunya, saya lihat. Nah, ini observasi itu seperti itu. Nanti itu ketemu. Mohon izin dokter. Ya. Mohon maaf dokter, ini suaranya putus-putus sehingga kami untuk mendengar penjelasan saya masih agak kurang jelas dokter. Oh, maaf. Gimana ya? Mohon maaf. Kalau seperti ini jelas atau enggak ya? Jelas dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dokter. Saya lanjutkan untuk analisis dokumen. Kita menganalisis data-data yang relevan dari catatan medis, jadi dari electronic medical record, kemudian laporan keuangan dan kebijakan. Ini kita melihat klaim untuk yang realnya itu, kita melihat klaimnya kita nyampe enggak, atau ada yang pending enggak. Nah, terus dari catatan medis pasien itu kita melihat layanan kita seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan SPO yang ada atau belum. Nah, analisis dokumen itu seperti itu. Kalau pemetaan proses ini tadi sama seperti kalau proses pemetaannya itu bisa kita lakukan dengan observasi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi membuat diagram alur untuk menggambarkan proses kerja. Nah, untuk membuat diagram alur itu kan kita perlu melihat ya prosesnya itu seperti apa. Nah, ini juga kita observasi. Nah, jadinya itu diagram alur ini. Nanti alur pelayanan pasiennya itu seperti apa. Dari pendaftaran itu nanti pasien harus kemana. Misal dari pendaftaran itu harus ke perawat dulu, terus habis dari perawat itu ketemu dokter, habis ketemu dokter itu ke farmasi atau
pasien pendaftaran dulu, terus ke lab dulu. Kalau sudah punya ini sudah punya WO untuk lab, ke lab dulu. Habis itu ketemu perawat, habis ketemu perawat itu nanti baru ketemu dokter setelah sudah ada hasil lab. Jadi tidak terlalu menunggu lama untuk hasil labnya, dan kemudian setelah ketemu dokter itu pasien ke farmasi, terus habis itu pasien pulang. Nah, alur itu seperti itu. Alur kerja, proses kerja yang menggambarkan proses kerja itu seperti itu. Dan survei mengumpulkan data dari sejumlah besar responden. Ini mungkin nanti akan sering melakukan untuk untuk tesis atau untuk perbaikan mutu rumah sakit, biasanya memang memakai survei seperti ini. Nah, untuk tujuan analisis ekosistem rumah sakit itu untuk perbaikan kualitas, meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Ya, memang itu tujuan utamanya untuk perbaikan kualitas. Selanjutnya itu untuk peningkatan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi dari sumber daya yang kita punya itu yang bisa mengatasi masalah kita itu yang mana aja. Dari situ kita bagaimana caranya menggunakan sumber daya yang minimal atau yang optimal. Optimalnya itu seperti apa untuk menyelesaikan masalah tersebut, supaya nggak banyak sumber daya yang terbuang sia-sia. Kalau untuk selanjutnya itu tujuannya untuk inovasi, jadi mendorong inovasi dalam pelayanan pasien. Inovasi ini ya tujuannya itu tadi untuk peningkatan efisiensi dan perbaikan kualitas. Ya, gimana caranya kita membuat inovasi yang tidak terlalu banyak memakan sumber daya, dan juga untuk adaptasi terhadap perubahan, membantu rumah sakit beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bapak Ibu sekalian, mengalami waktu pandemi COVID itu kan banyak sekali yang kita rubah. Kita beradaptasi ke new normal, dari yang awalnya nggak pakai masker terus harus pakai masker setiap hari. Terus dari yang awalnya pasien itu duduk nggak boleh saling berdekatan. Terus dari yang lift itu biasanya terisi penuh jadi cuman terisi sedikit. Nah, itu adaptasi perubahan, tergantung situasi apa yang kita hadapi itu. Kalau yang sekarang adaptasi perubahannya ya ke aturan-aturan BPJS. Bagaimana eh, mengatasi perubahan aturan-aturan yang dari BPJS tersebut supaya klaim kita nggak banyak yang pending atau tertolak. Nah, contoh penerapan analisis ekosistem. Hambatan dalam alur pelayanan pasien. Misalnya waktu tunggu yang lama di ruang pendaftaran. Nah, ini penerapan analisis ekosistemnya itu kayak gitu. Jadi kita melihat turnaround time-nya di pendaftaran itu berapa lama. Waktu tunggunya itu berapa lama. Kalau terlalu lama, nah inovasi apa yang akan kita berikan di situ. Kalau terlalu lama mungkin bisa kita online kan, bisa kayak gitu. Kalau online online ternyata terkendala kuota, nggak bisa masuk karena nggak bisa masuk online. Kalau sekarang sih yang waktu tunggu pendaftaran ini nggak terlalu ini sih, nggak, kalau di kami nggak terlalu lama karena udah udah banyak sudah pasien sudah teredukasi dengan pendaftaran online. Waktu awal-awal dulu masih banyak yang nggak mau online. Nah, dari waktu tunggu yang lama ini kita cari masalahnya kenapa kok waktu tunggunya lama. Salah satunya ya dulu waktu
Dulu itu ternyata banyak orang yang belum bisa online, yang nggak paham bagaimana caranya menggunakan aplikasi online, pendaftaran online. Akhirnya ya gimana caranya pasien mau menggunakan itu, salah satunya dengan ini, kami hanya menerima pendaftaran online. Waktu dulu sempat pakai cara kayak gitu. Kalau sekarang sih onsite maupun online ini lebih banyak online. Dan mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi informasi. Misal menganalisis tingkat pemanfaatan sistem. Kemudian yang selanjutnya menganalisis kepuasan pasien melalui survei atau yang namanya mengambil survei kepuasan pasien. Nah, terus kita kelompokkan kira-kira survei kepuasan pasien itu seperti apa. Masalah-masalah yang banyak dikeluhkan oleh pasien itu apa aja. Nah, kita jadi tahu masalah di rumah sakit kita apa aja berdasarkan dari POV dari pasien. Dan mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi staf. Misal pelatihan tentang manajemen resiko. Nah, ini nanti salah satunya membuat register resiko di masing-masing instalasi. Jadinya dari kumpulan register resiko tersebut, kita bisa tahu masalah-masalah apa yang ada di rumah sakit kita, terutama yang terkait dengan kanker. Ya, dilihat aja di instalasi kanker, eh, register resikonya seperti apa. Nanti akan kelihatan dari grading itu yang tertinggi masalahnya apa. Waktu tunggu, waktu tunggu apa namanya ke dokter. Dan penyesuaian model napak. Untuk penyesuaian model napak ini, navigator pasien kanker merupakan peran krusial dalam memberikan dukungan komprehensif kepada pasien kanker selama perjalanan pengobatan mereka. Kemudian keberhasilan implementasi napak sangat bergantung pada penyesuaian model terhadap kondisi unik setiap rumah sakit. Nah, kondisi unik ini tadi ya kita kan yang kita analisis tadi dari ekosistem rumah sakit kita itu seperti apa, kekuatan kita apa, eh, masalah kita apa, kekurangan kita apa, ya apa namanya mungkin dari analisis SWOT-nya rumah sakit itu seperti apa, nah kelihatan di situ kondisi unik dari rumah sakit kita. Kemudian ekosistem rumah sakit yang mencakup struktur organisasi, budaya kerja dan lingkungan eksternal sangat mempengaruhi bagaimana napak dapat beroperasi secara efektif. Nah, karena napak ini hanya mengarahkan bukan apa namanya kita bukan menyelesaikan masalah pasien, kita mengarahkan. Yang menyelesaikan itu nanti bagian-bagian yang lain. Jadi kayak mungkin yang akan menyelesaikan itu NGO atau mungkin yang menyelesaikan itu dari janmetnya kita. Jadi terus atau mungkin nanti dari MDT, tim multidisiplin disiplin tim itu yang akan menyelesaikan masalah dari pasien. Jadi kita akan mengarahkan. Dan penyesuaian model napak adalah proses memodifikasi peran, tugas, dan tanggung jawab napak agar sesuai dengan karakteristik spesifik rumah sakit. Nah, nanti kita sesuaikan berdasarkan kondisi unik dari rumah sakit yang tempat kita bekerja. Nah, mengapa penyesuaian model napak ini penting untuk efisiensi? Jadi supaya model napak yang kita terapkan di rumah sakit kita ini dapat meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi masalahnya di rumah sakit kita apa, yang terkait kanker itu apa, nah itu yang kita selesaikan. Bukan apa kalau datanya objektif,
ya yang kita selesaikan berdasarkan hal tersebut. Tapi kalau kalau datanya nggak objektif, yang kita selesaikan itu bukan masalah utamanya, nggak tepat sasaran. Relevansi model yang disesuaikan akan lebih relevan dengan kebutuhan pasien dan kondisi rumah sakit. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sesuai agar supaya yang model model napak kita itu sesuai dengan kondisi rumah sakit kita. Untuk kelanjutan, penyesuaian yang tepat akan meningkatkan keberlanjutan program napak. Nah, kita buat program itu kan maunya kan akan terus berlangsung, nggak berhenti di tengah jalan. Eh, Kan eman-eman ya udah disekolahkan, udah dilatih, udah punya ilmunya nih, tapi ini programnya nggak berjalan. Kan ya apa namanya menyesal gimana gitu kalau programnya tidak berlanjut dan selesai begitu aja. Jadi kayak manfaatnya itu kurang, nggak sesuai dengan effort yang kita berikan di awal. Kemudian selanjutnya kolaborasi, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara napak dengan tim perawatan yang lainnya. Kemudian faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam penyesuaian model napak. Nah, ini struktur organisasi, di mana posisi napak itu ditempatkan dalam struktur organisasi. Napak itu nanti akan bertanggung jawab ke siapa? Ke kepala instalasi kah, ke direktur kah, atau dari kepala instalasi atau langsung ke direktur atau ini apa namanya berdasarkan ini untuk kita melihat untuk alur koordinasinya nanti seperti apa. Jadi ini perlunya kita mempunyai struktur, tempatkan berada di struktur organisasi, jadi kita tahu posisi napak itu ada di mana. Nanti kalau bekerja sama itu bertanggung jawabnya itu ke siapa, terus lapornya itu nanti seperti apa, kalau mau minta tolong itu kemana. Nah, struktur organisasi fungsinya seperti itu. Dan bagaimana hubungan napak dengan departemen lain. Ya, ini terkait nanti kolaborasinya akan seperti apa. Jadi alur koordinasinya apakah apa namanya langsung dispokah atau gimana kayak gitu. Yang selanjutnya itu sumber daya. Apakah terdapat sumber daya yang cukup untuk mendukung peran napak? Nah, ini pertanyaan yang harus jenengan tanyakan di rumah sakit jenengan sendiri-sendiri. Di rumah sakit Bapak Ibu sendiri nanti ditanyakan apakah sumber dayanya cukup untuk mendukung peran napak. Kalau peran napak seperti advokasi, terus membantu yang periode pasien seperti itu, apakah mampu mendukung peran-peran tersebut? Dan apa saja kendala yang terkait sumber daya? Bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada? Nah, ini nanti inovasinya Bapak Ibu sekalian seperti apa untuk menerapkan model napaknya. Budaya organisasi, bagaimana budaya organisasi mempengaruhi penerimaan peran napak. Eh, ini budaya organisasi terkait kolaborasinya di rumah sakit Bapak Ibu jenengan itu seperti apa? Apakah mereka gampang menerima layanan baru? Kalau gampang menerima layanan baru, ya nanti napak masuk ya masuk aja gampang. Tapi kalau sulit menerima layanan baru, ya nanti agak susah ke tim perawatan yang lain supaya napak itu bisa diterima. Apakah itu terjadi? Iya, itu terjadi. Yang mendukung peran napak. Nah, ini divisi mana visi misi rumah sakit terkait pasien. Kalau mendukung pasien center care, otomatis napak masuk di nilai-nilai organisasi.
Bapak Ibu sekalian. Karena kan ini yang kita apa namanya? Kita advokasikan pasien supaya mereka bisa memperjuangkan diri mereka sendiri, bagaimana cara mereka bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, intinya kan sebenarnya patient center care. Dan untuk selanjutnya itu kebutuhan pasien. Apa saja kebutuhan pasien yang paling mendesak? Ini kita dapat dari identifikasi bariernya pasien. Kalau jenengan sudah sering menemui pasien dan data itu tercatat dengan baik, jenengan bisa mengkelompokkan barrier pasien terbanyak di rumah sakitnya jenengan itu seperti apa. Nah, itu bisa jenengan bikin inovasi berdasarkan dari barrier pasien terbanyak itu seperti apa. Jadi dari masalah yang banyak tersebut tadi, kita buat rencana perubahan atau ini yang nanti terukur ada indikatornya berdasarkan kebutuhan pasien yang mendesak tersebut. Dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Itu udah, yaitu tadi kita kelompokkan ininya, apa namanya, masalah dari pasien yang banyak tersebut. Nah, dari pengelompokan itu kita prioritas mana yang kita kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu kita buat inovasinya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya itu teknologi. Bagaimana teknologi dapat mendukung peran napak. Sistem informasi mana yang dapat digunakan untuk meningkatkan koordinasi. Nah, kita ada yang namanya portal napak. Itu masing-masing rumah sakit bisa menggunakan portal napak tersebut. Tapi ada MOU-nya. Itu yang sistem yang mengembangkan dari Rose dengan UGM kalau nggak salah ininya untuk sistemnya. Jadi dari sistem informasi tersebut kita bisa memasukkan data pasien dan hanya rumah sakit kita yang bisa mengambil data dari pasien rumah sakit kita. Kita tidak bisa melihat data dari rumah sakit lain. Jadi di kuncinya seperti itu. Jadi untuk rahasia pasien cukup terjamin. Dan untuk lingkungan eksternal, bagaimana kebijakan pemerintah dan pemberi layanan kesehatan lainnya mempengaruhi peran napak. Ini sudah ada Kepmen Dirjen terkait di rumah sakit. Sudah ada pedomannya. Kemudian bagaimana kondisi sosial ekonomi pasien mempengaruhi kebutuhan mereka. Nah, ini nanti terkait dengan barrier-barrier dari pasien. Untuk selanjutnya itu langkah-langkah penyesuaian model napak. Yang pertama kita melakukan analisis ekosistem rumah sakit. Nah, ini tadi yang kita kerjakan di awal tadi, yaitu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap struktur, proses, sumber daya, dan budaya organisasi. Ini nanti bisa jadi ke direktori rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya identifikasi kebutuhan rumah sakit dengan melakukan survei atau wawancara dengan pasien untuk mengetahui kebutuhan mereka. Jadi ini kita mengidentifikasi barrier. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan profil napak, mendefinisikan peran dan tanggung jawab dan keterampilan yang dibutuhkan oleh napak. Ini nanti akan tertuang dalam SK. Jadi di surat keputusan untuk napaknya itu nanti seperti apa. Nah, ini nanti profilnya dari situ membangun profilnya. Kemudian membuat rencana aksi, yaitu merancang langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan model napak yang disesuaikan. Jadi rencana aksi tadi yang kita punya sumber daya apa, terus masalahnya apa, masalah terbanyaknya itu apa, kita grading, kita prioritaskan yang akan kita selesaikan duluan yang mana. Nah, ini nanti terus kemudian kita buat indikator untuk monitoring dan mengevaluasi ini model napak, model rencana aksi kita
Nah, dari indikator tersebut, apakah rencana aksi kita ini berhasil atau tidak? Apakah nanti kita perlu mengganti strategi dari rencana aksi ini? Nah, melihatnya itu tadi dari indikator yang kita buat tadi. Evaluasi dan perbaikan. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas modal dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Ini tadi terkait dengan kenapa di rencana aksi tadi harus ada indikator. Dari indikator itu nanti akan kelihatan apakah rencana aksi tadi itu berhasil atau enggak. Kalau enggak, apa kita perlu mengganti rencana aksi sebelumnya? Ini bisa dengan PDSA atau PDCA, Plan Do Action. Yang PDCA itu Plan Do Study Action. Ini contoh penyesuaian model napak. Nah, ini kalau rumah sakitnya sumber dayanya terbatas, ya udah napak dapat fokus pada koordinasi layanan dasar dan memberikan dukungan emosional kepada pasien. Masih awal. Jadi mungkin dipilih ke disease group yang ini yang apa namanya yang paling banyak atau paling sedikit dulu. Tergantung sumber daya napaknya ada berapa. Kalau apa namanya disease groupnya macam-macam, nanti biasanya masalahnya itu akan bervariasi, nampaknya bingung. Tapi kalau kita berfokus pada satu model satu disease group, misal cuman ngambil head and neck atau cuman ngambil breast aja atau cuman ngambil digestif, nah itu nanti nampaknya nggak terlalu bingung untuk menjalankan fungsi dan perannya. Kemudian yang selanjutnya rumah sakit yang memiliki teknologi canggih. Ini yang sudah mungkin yang rumah sakitnya EMR-nya udah pakai AI. Nah, ini dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dan memberikan informasi kepada pasien. Nanti misal nih kalau apa namanya untuk reminder pasien itu kita bisa memanfaatkan teknologi. Jadi dari ini nanti ada blast WhatsApp atau blast message dari sistem informasi rumah sakit kita ke masing-masing pasien, dan dari masing-masing pasien itu misal diminta untuk membalas bila mereka akan datang. Kalau mereka tidak membalas, asumsinya mereka tidak datang. Nah, itu nanti baru kita ambilin orang-orang yang tidak membalas tersebut, kita hubungi seperti itu. Nah, salah satu contoh memanfaatkan teknologi canggihnya seperti itu. Dan rumah sakit dengan budaya organisasi yang kuat. Nah, di sini napak dapat menjadi agen perubahan dalam memperkuat nilai-nilai organisasi yang berpusat pada pasien. Intinya sih memang di patient center care. Kalau visi misi rumah sakitnya Bapak Ibu sekalian itu untuk yang ke pasien ya, itu patient center care. Nah, napak tuh bisa jadi agen perubahan yang membantu mencapai visi misi tersebut. Kan kalau napak itu kan memang personal, masing-masing orang itu masalahnya berbeda-beda. Jadinya ya ini pusatnya kan pasien kalau kayak gitu. Napak bisa bisa membantu mengarahkannya kemana, rumah sakit bisa membantu dari mana. Nah, itu nanti terlihat dari ini budaya organisasinya. Ini yang bagian terakhir, jadi pengembangan rencana intervensi. Untuk pendahuluannya, rencana intervensi napak adalah dokumen tertulis yang berisi serangkaian langkah-langkah yang akan diambil oleh napak untuk memberikan dukungan kepada pasien kanker. Nah, ini apa namanya? Kita akan membuat seperti modelnya kalau untuk perbaikan mutu.
terus numerator denomnya apa, terus yang diukur apa, terus eksklusi inklusinya apa, terus selanjutnya eh, indikator yang ininya itu apa, untuk melihat monitoring evaluasinya itu apa. Nah, rencana ini harus disesuaikan dengan karakteristik unik setiap rumah sakit dan didasarkan pada hasil analisis ekosistem rumah sakit. Kan dua tadi udah kita pelajari ya, analisis ekosistem, terus penyelesaian model napaknya itu seperti apa. Untuk komponen utama rencana intervensi napak itu ada tujuan. Jadi mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai melalui intervensi napak. Misal meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan, mengurangi kecemasan pasien, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, itu nanti, atau kalau nggak gitu, untuk meningkatkan mutu pelayanan, mengurangi waktu tunggu. Nah, itu juga bisa. Atasi masalah akomodasi dari pasien, itu juga bisa. Nah, target pasiennya kita identifikasi nih kelompok-kelompok pasien yang akan menjadi sasaran intervensi. Eh, eh, itu tujuannya kita mempunyai data pasien yang kita kerjakan untuk mengetahui ini kelompoknya masalah apa, barrier pasiennya itu misal di ancamannya ini namanya nggak mau datang lagi untuk kemo karena ketakutan, dan nanti kan urusannya di psikososial itu prevensi kita itu tadi ketahuan di data yang udah kita kumpulkan. Dan untuk intervensi, menentukan jenis intervensi yang akan dilakukan. Misal ya kalau pasiennya cemas ya kita lakukan konseling individu, edukasi pasien, kemudian koordinasi layanan, dan juga dukungan sosial. Kalau dukungan sosial itu ya kalau pasiennya ternyata perlu ambulan gratis, atau mungkin perlu rumah singgah, atau mungkin perlu bantuan secara ekonomi. Nah, itu nanti badan-badan mana yang bisa membantu hal tersebut, misal ke NGO, ke kita bisa, atau ke badan-badan amal yang lain. Untuk indikator kinerjanya, kita menetapkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan intervensi. Contohnya, peningkatan presentase pasien yang menyelesaikan pengobatan, kemudian penurunan tingkat kecemasan pasien. Nah, itu kita ukur dari situ. Numerator denumeratornya berapa, apa. Misal untuk penurunan tingkat kecemasan pasien ini, numeratornya itu dari jumlah pasien yang cemas, atau denomnya seluruh pasien yang kita hadapi. Kemudian untuk jadwal pelaksanaannya, jadi membuat jadwal yang jelas untuk setiap kegiatan intervensi. Jadi timeline kita membuat ini rencana intervensi itu jelas. Di rencana intervensi itu jelas timelinenya. Misal nanti akan kita evaluasi 1 bulan lagi, atau akan kita evaluasi per 3 bulan. Nah, ini tergantung dari masalah yang kita hadapi. Kalau dia timelinenya cepat, ya waktu untuk evaluasinya ya cepat. Tapi kalau kira-kira timelinenya akan memakan waktu lama, ya disesuaikan dengan waktu timelinenya. Untuk evaluasinya, menentukan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur efektivitas intervensi. Ini tadi makanya
kita harus mempunyai indikator untuk pengembangan. Di sini ada analisis kebutuhan, jadi mengidentifikasi kebutuhan spesifik pasien berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kemudian yang selanjutnya pengembangan tujuan, yaitu menetapkan tujuan yang smart, spesifik, measurable, achievable, dan relevant and time bound. Jadi spesifik tujuannya itu spesifik menyesuaikan dengan prioritas utama yang kita tentukan sebelumnya. Kemudian terukur, smart, measurable. Jadi terukur untuk ininya. Jadi bisa terukur indikatornya itu apa aja. Achievable. Jadi memungkinkan kita bisa mencapai, tapi kalau terlalu jauh nggak tercapai, kita sendiri yang akan istilahnya putus asa kalau itu nggak achievable. Dan relevan sesuai dengan kondisi rumah sakit kita. Time bound, jadi ada waktunya. Waktunya itu kita sesuai dengan jadwal yang kita tentukan sebelumnya tadi. Untuk perancangan intervensi, kita memilih intervensi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pasien. Kemudian juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kemudian untuk penetapan indikator kinerja, memilih indikator yang relevan dan mudah terukur. Kemudian untuk yang selanjutnya pembuatan jadwal, buat jadwal yang realistis dan fleksibel. Jadi ini untuk time bound-nya kita supaya tepat waktu. Identifikasi sumber daya, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan intervensi. Kolaborasi dengan tim, melibatkan tim perawatan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi. Ini cara mengembangkan rencana intervensi. Yang selanjutnya, tantangan dalam pengembangan rencana intervensi. Nah, tantangan ini ada karena keterbatasan sumber daya, jadi terbatasnya tenaga, waktu, dan anggaran dapat menjadi kendala dari kita mengembangkan rencana intervensi kita. Kemudian perubahan kebutuhan pasien. Nah, kebutuhan pasien ini dapat berubah seiring waktu tergantung apa yang mereka hadapi. Kalau pasien radioterapi, yang akan dihadapi itu nanti akomodasi, karena pasien harus datang tiap hari ke rumah sakit. Nah, mereka kan harus datang tiap hari. Nah, selama mereka ini tiap hari, misal rumahnya itu di Wonosari dan harus datang tiap hari, atau Wonosari masih dekat. Misal dari Cilacap. Nah, itu kalau mereka harus radiasi tiap hari, kalau melaju dari Cilacap ke sini tiap pagi kan capek, mesti pasiennya akan capek. Nah, mereka butuh yang namanya rumah singgah. Tapi kalau sudah selesai program radioterapinya, mereka mungkin akan butuh untuk transportasinya. Jadi kebutuhannya itu berubah seiring dengan apa yang mereka hadapi saat itu. Dan itu masing-masing pasien itu unik dan itu akan berbeda-beda. Tiap-tiap pasien akan berbeda-beda. Namun dari perbedaan itu bisa kita kelompokkan kira-kira masalahnya yang paling banyak apa. Dan selanjutnya tantangan kita itu kolaborasi antar tim. Ini membutuhkan koordinasi yang baik dengan tim perawatan yang lainnya. Jadi kita nggak bisa tuh yang namanya sendiri. Karena yang menyelesaikan masalah pasien itu nanti bukan menyelesaikan masalah tersebut. Bisa jadi yang menyelesaikan masalah tersebut adalah pasien sendiri. Dan kita hanya
menguatkan pasien gimana menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya masalah psikologis, masalah pasiennya cemas, itu kan yang menyelesaikan sebenarnya mungkin dari psikiater atau mungkin dari dengan konseling dengan kita. Bagaimana cara kita menguatkan. Terus, nah ini tadi kan kolaborasi antar tim itu memang membutuhkan ini kok. Kita memang membutuhkan koordinasi yang baik untuk menyelesaikan masalah pasien tersebut. Ini ada tips-tips untuk pengembangan rencana intervensi yang efektif. Jadi kita fokus pada pasien. Masalah pasien apa, itu yang kita prioritaskan. Kebutuhannya pasien itu apa aja. Itu yang kita prioritaskan. Kemudian kolaborasi. Nah, karena kan bukan kita yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kita kolaborasikan. Kira-kira kita arahkan kemana nih pasien? Kalau memang masalahnya itu menyeluruh dan nasional, ya otomatis kita memerlukan ini dari Kemenkes atau dari stakeholder yang bisa memberikan kekuatan tersebut, yang punya kekuatan untuk mengubah aturan kayak gitu. Nah, itu nanti kita akan menjalankan fungsi advokasi kita. Dan jika diperlukan, cara kita menghadapi pasien itu, maksudnya cara kita menyelesaikan masalah tersebut itu nggak selalu melulu sama atau sesuai teori. Bisa jadi nanti agak berbeda dan itu menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing pasien yang unik-unik tadi. Dan ada evaluasi berkelanjutan, lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa intervensi berjalan sesuai rencana. Ini tadi kenapa kita harus punya indikator dari rencana intervensi kita, jadi supaya kita tahu apakah rencana kita itu bisa berjalan sesuai rencana atau tidak. Atau kita perlu balik lagi nih ke fleksibilitas. Jadi menyesuaikan penyesuaian yang ada, penyesuaian yang diperlukan untuk menyesuaikan masalah untuk membuat ini rencana intervensi kita itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tujuan akhirnya apa? Nah, itu bisa tercapai. Untuk kesimpulannya, pengembangan rencana intervensi napak yang disesuaikan dengan ekosistem rumah sakit merupakan langkah penting untuk memastikan keberhasilan program napak. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang baik, napak dapat memberikan dukungan yang optimal kepada pasien dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sepertinya materi saya sudah selesai sampai sini. Bila ada yang mau didiskusikan, monggo silahkan. Saya sampai jam berapa ya Pak Hafiz? Izin dok sampai 10.40 dok. Oke. 9.40 sorry. Ya, monggo silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Mohon maaf ya tadi suaranya putus-putus. Iya tidak apa-apa. Ada Ini dari yang saya sampaikan, apakah ada yang mau dikonfirmasi atau mungkin Bapak Ibu sekalian punya pengalaman terkait kalau ini kan hubungannya sebenarnya memang ke mutu pelayanan ya, mutu peningkatan mutu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian punya pengalaman, monggo kita bisa sharing atau kita bisa berdiskusi terkait ini. Intinya kan memang peningkatan mutu. Dokter mohon izin dok. Ya, monggo silahkan. Oke, dokter tadi kan kalau nggak salah menyampaikan kalau dokter sempat mengobservasi yang mengenai